Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Harith Fauzi, channel YouTube yang membahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini Harith Fauzi, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga like and share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini ya teman-teman. Oke teman-teman, melanjutkan tentang informasi terkait ANBK ya teman-teman, yaitu Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Di sini teman-teman masih banyak menanyakan jadwal dan apa saja sih ANBK itu, prosesnya itu bagaimana. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait tanggal-tanggal penting dan jadwal-jadwal penting untuk asesmen nasional ya teman-teman, untuk yang jenjang SMA, SMP maupun yang SD. Di sini saya jelaskan, saya jabarkan semuanya, makanya simak video ini dari awal hingga akhir. Oke teman-teman, mungkin sudah melihat jadwal ya teman-teman, atau rencana jadwal pelaksanaan AN ya teman-teman, timelinenya. Di sini mungkin teman-teman bisa sih membaca, cuma tidak secara rinci ya teman-teman. Biru ini maksudnya apa, ini warna pink apa, ini warna pink apa, abu-abu itu apa. Nah di video ini makanya saya jelaskan nanti untuk yang jenjang SMA itu apa aja, SMP itu apa aja, SD apa saja. Sudah saya buat ringkasannya seperti ini ya teman-teman. Oke, nanti saya jelaskan tanggal-tanggal penting dan jadwal-jadwal penting untuk jenjang SMA, SMP maupun yang SD. Oke, yang pertama untuk jenjang SMA terlebih dahulu ya teman-teman. SMA, SMK, MA, SMA, MA, SML dan yang sederajatnya. Oke, di sini ada tanggal-tanggal penting untuk jenjang itu. Untuk pertama untuk simulasi ya teman-teman. Untuk simulasi SMA itu dari tanggal 5 sampai 8 Agustus atau hari ini ya teman-teman. Nah, untuk simulasi ini yang mengerjakan siapa aja? Boleh proktor, boleh teknisi, boleh guru. Untuk siswa tidak wajib ya teman-teman, boleh ikut boleh tidak, tinggal ya gimana sekolah teman-teman aja mau ikuti siswa atau tidak. Oke teman-teman, untuk yang kedua tanggal 12 sampai 15 Agustus itu gladi bersih ya teman-teman. Nah, kalau gladi bersih ini peserta didik saya sarankan ikut agar nanti ketika pelaksanaan ANBK-nya itu tidak bingung, tidak bisa baca soal dulu, bisa meraba-raba soalnya itu seperti bagaimana. Oke teman-teman, tuh pertama simulasi, kedua gladi bersih. Nah ini ya teman-teman intinya ya teman-teman, pelaksanaan BK untuk SMA itu tanggal 19 sampai 22 Agustus. Nah ini wajib untuk peserta didik ya, proktor, teknisi peserta didik ya teman-teman. Nah guru juga melakukan asesmen ya teman-teman, namanya Sulingjar. Sulingjar itu survei lingkungan belajar. Untuk guru sendiri menggunakan HP teman-teman, tidak perlu menggunakan laptop, bisa menggunakan HP. Nah tanggalnya itu dari tanggal 11 sampai 24 September 2024, kurang lebih 2 minggu untuk guru. Untuk siswa ini ya teman-teman, intinya di sini nih, nanti yang diambil nilainya itu tanggal 19 sampai 22 Agustus untuk jenjang SMA. Nah, ini keterangannya, simulasi tidak wajib dengan siswa, jadi tidak harus dengan siswa, masih menggunakan dummy. Jadi namanya itu, nama siswanya itu bukan nama siswa yang bersangkutan, misalkan absen pertama misalkan namanya Abdul, absen kedua namanya Ahmad. Nah untuk simulasi ini tidak ada nama peserta aslinya teman-teman, jadi cuma ada peserta 01 sama 02. Teman-teman mungkin yang sudah melakukan simulasi sekarang hari ini bisa dilihat ya teman-teman datanya. Nah untuk simulasi ini teman-teman bisa mengikutinya cuma 2 hari, cuma sehari atau 3 hari atau 4 hari-harinya juga boleh. Nah saya sendiri insya Allah baru besok melakukan simulasi di tanggal 7 dan di tanggal 8. Makanya di simulasi ini tidak ada pengaturan sesi, si A mau di sesi berapa, di ruang berapa. Nah untuk simulasi ini masih bebas ya teman-teman. Intinya untuk belajar si proktor dan teknisnya. Yang kedua, untuk mode semi online ini ya teman-teman, untuk mode semi online hari sebelumnya itu biasanya melakukan sinkronisasi. Teman-teman yang masih bingung semi online itu apa, online itu apa, sudah saya jelaskan di video saya yang ini ya teman-teman, perbedaan antara semi online dan online ya teman-teman, sudah saya jelaskan di sini. Jadi teman-teman nanti tidak bingung lagi semi online itu apa,
dan online itu apa. Intinya untuk mode semi online itu hari sebelumnya harus melakukan sinkronisasi. Misalkan gladi bersih itu biasanya tanggal 12, 15. Berarti di hari sebelumnya, di tanggal 10, di hari Sabtu minggunya itu melakukan sinkronisasi. Intinya sinkronis itu mengambil data dari pusat dimasukkan ke komputer server sekolah. Nah, berarti di tanggal 19 berarti di hari sebelumnya 17 18 melakukan sinkronisasi dulu. Itu untuk yang semi online ya teman-teman. Untuk yang online bagaimana? Untuk yang online tidak perlu melakukan sinkronisasi, tinggal nunggu hari H-nya saja, tinggal nunggu ID Proctor dan passwordnya saja. Biasanya itu di malam harinya, di hari sebelumnya atau pas di hari H-nya. Terus yang ketiga, diadakan 2 gelombang ya teman-teman. Karena kan di sini 4 hari ya teman-teman, 19 sampai 22 Agustus. Itu Senin sampai Kamis, diadakan 2 gelombang. Teman-teman tinggal pilih mau ambil gelombang 1 Senin Selasa atau gelombang 2 Rabu Kamis. Nanti teman-teman dipilih mau gelombang 1 Senin Selasa atau gelombang 2 Rabu Kamis, dipilih ya teman-teman. Nanti kan di web ABK-nya itu ada pengaturan mau ngambil gelombang 1 atau gelombang 2. Nanti saya jelaskan di video-video selanjutnya. Nah, di sini kan ada 2 hari ya teman-teman. 2 hari itu ngapain saja sih siswa itu? Mungkin teman-teman yang sudah tahun lalu yang sudah mengadakan ANBK atau asesmen itu udah tahu ya teman-teman hari ngerjainnya itu apa aja. Nah, di sini saya jelaskan kembali. Ini ya teman-teman ada 2 hari. Jadi AN itu pelaksanaannya cuma 2 hari. Nah, di sini ada sesi, teman-teman mau berapa sesi? Kalau di sini nih dijelaskan untuk semuanya itu teman-teman tinggal mau mengambil 1 sesi, 2 sesi, 3 sesi. Teman-teman tinggal dipilih aja. Untuk sesi pertama itu dari jam 7.30 sampai 9.40. Untuk sesi 2 itu 10.40 sampai 12.50. Dan untuk sesi 3 itu 14.20 sampai 16.30. Untuk saya sendiri biasanya cuma mengambil 2 sesi. Karena kalau mengambil 3 sesi lumayan teman-teman sampai sore. Nah, hari kedua juga sama. Nanti teman-teman diatur sesi 1 siapa aja, sesi 2 siapa aja untuk gladi dan pelaksanaannya. Nah, ini kurang lebih siswa itu mengerjakan 130 menit. Ngapain aja 130 menit? Nah, ini ya teman-teman, 10 menit pertama itu latihan. Jadi ada soal tapi tidak masuk penilaian. Latihannya itu 10 menit. Nanti itu ada subtes gitu. Nah, latihan itu 10 menit. Kalau 10 menit udah habis langsung. Nah, ini ya teman-teman, kedua yaitu literasi membaca. Nah, ini kita akan mengambil nilainya itu di literasi membaca di di waktunya itu 90 menit. Nah, yang terakhir 30 menit terakhir itu survei karakter. Jadi selama kurang lebih 130 menit siswa itu mengerjakan ini latihan literasi membaca dan survei karakter. Itu di yang hari pertama. Dan untuk yang hari keduanya sama, sesinya sama, jamnya sama. Untuk perbedaannya latihan 10 menit dulu, latihan dulu 10 menit. Dan hari kedua itu tentang numerasi, yaitu waktunya itu 10 menit. Kalau ini membaca, kalau ini numerasi, hitung-hitungan ya teman-teman, matematika lebih ininya. Dan yang ketiga Sulingjar ya teman-teman, Sulingjar atau survei lingkungan belajar. Jadi siswa itu menyurvei atau menilai kinerja gurunya bagaimana, kepala sekolah dan yang lainnya. Intinya menilai ketika dia belajar ke gurunya, cara penyampaiannya bagaimana. Oke, itu ya teman-teman 2 hari ya teman-teman untuk pelaksanaan. Itu tinggal teman-teman pilih mau gelombang 1 atau gelombang 2. Gelombang 1 itu Senin Selasa, gelombang 2 itu Rabu Kamis. Tinggal dipilih teman-teman dari 19 dan 22 Agustus. Oke, itu teman-teman untuk jenjang SMA dan sederajat. Yang kedua jenjang SMP. SMP tidak beda jauh dengan SMA ya teman-teman. Untuk tanggal-tanggalnya, nah simulasi untuk SMP itu 5 sampai 8 Agustus. Sekarang ya teman-teman sedang berlangsung. Untuk saya sendiri ngambilnya besok, simulasinya 7 dan 8 Agustus. Nah, kalau saya sendiri untuk simulasi tidak menggunakan atau tidak dengan siswa ya teman-teman. Saya biasanya mengerjakan dengan proktor, teknisi, kadang dengan guru yang mengampu literasi atau numerasi agar si guru juga tahu soal-soalnya bagaimana dan nanti disampaikan ke siswanya. Nah, ini soalnya tentang ini ya, nah tentang literasi. Nah, ini ya tentang numerasi, itu seperti ini soalnya. Nah, untuk gladi bersih untuk SMP itu di tanggal 2 sampai 5 September atau di pekan pertama di bulan September untuk gladi bersih. Nah, gladi bersih saya sarankan siswa ikut ya teman-teman, semuanya ikut.
Dan untuk pelaksanaan hari H-nya, untuk pengambilan nilainya untuk SMP itu di tanggal 9 sampai 12 September. Nah, untuk gurunya, kepala sekolah dan gurunya sulingjarnya itu di tanggal 24 September sampai 8 Oktober, kurang lebih 2 minggu untuk pelaksanaan sulingjar kepala sekolah dan guru. Sama dengan SMA tadi, simulasi tidak wajib dengan siswa, masih menggunakan data dummy. Untuk mode semi online, hari sebelumnya harus melakukan sinkronisasi. Berarti ini di tanggal 30 sama tanggal 1-nya, 31 Agustus dan 1-nya gladi bersih sinkronisasi untuk yang semi online. Nah, untuk pelaksanaannya berarti di tanggal 7-8 teman-teman harus sinkronisasi dulu ketika akan melaksanakan ANBK. Teman-teman sama SMP juga diadakan 2 gelombang, gelombang 1 Senin Selasa, gelombang 2 Rabu Kamis. Nanti teman-teman mau diambil gelombang 1 atau gelombang 2. Untuk saya sendiri biasanya ngambil di gelombang 2 Rabu dan Kamis. Jadi teman-teman ditentukan gelombang 1 atau gelombang 2. Untuk pelaksanaannya sama seperti ya tadi ya teman-teman, untuk SMA dan SMP sama, jamnya juga sama, jadi saya tidak bahas lagi, pembahasannya sama seperti yang tadi SMA. Ini ya teman-teman, sama ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir, untuk yang SD ya teman-teman, nah ini SDMI, SDLB dan sederajat. Nah, untuk simulasi untuk SD dimulai tanggal 23 sampai 26 September ya teman-teman. Nah, untuk gladi bersihnya, untuk simulasi sama, SD juga tidak wajib dengan siswa, boleh ikut dengan sisa, boleh tidak. Dan teman-teman bisa mengambil di hari tanggal 23, 24 atau 25, 26. Untuk simulasi boleh sehari, boleh 2 hari, 3 hari atau 4 hari. Silahkan teman-teman pilih saja untuk simulasi, karena masih bebas ya teman-teman. Intinya teman-teman bisa masuk dulu ke aplikasinya, bisa masuk login ke pesertanya, itu aja sih teman-teman. Intinya belajar dulu login. Kalau teman-teman mau mengerjakan silahkan. Nah, untuk gladi bersih untuk SD, untuk SD teman-teman ada 2 tahap. Sama pelaksanaan juga ada tahap. 14-7 Oktober itu gladi bersih tahap pertama. 21 sampai 24 Oktober itu gladi bersih tahap 2. Nanti saya bahas apa sih perbedaannya tahap 1 dan tahap 2. Nah, sama pelaksanaan juga untuk SD itu ada 2 tahap. Tahap pertama itu 28 sampai 31 Oktober. Pelaksanaan tahap 2 itu 4 sampai 7 November. Dan untuk sulingjarnya untuk kepala sekolah dan guru itu di tanggal 9 sampai 22 Oktober, kurang lebih 2 minggu. Untuk SD sendiri gurunya dulu baru siswanya dulu. Kalau tadi kan SMP dan SMA itu siswanya dulu baru gurunya. Kalau SD itu guru dulu yang melakukan AN baru siswanya. Ini sama, simulasi tidak wajib dengan siswa. Untuk mode semi online harus ya teman, wajib melakukan sinkronisasi di hari sebelumnya. Jadi teman-teman yang mode semi online berarti sebelum tanggal 14, berarti 12-14 itu melakukan sinkronisasi dulu. Nah, untuk SD ada perbedaan, diadakan 2 tahap. Setiap tahap ada 4 gelombang, atau jadi untuk SD itu ada 4 gelombang. Jadi SD itu ada 4 gelombang. Teman-teman tinggal pilih mau pilih tahap 1 atau tahap 2. Di tahap 1 itu mau ngambil gelombang 1 atau gelombang 2. Untuk tahap 1 berarti kalau gelombangnya 1 itu 14-15, untuk gelombang 2-nya itu 16-17. Teman-teman mau ngambil pas pelaksanaannya mau ngambil tahap 1 atau tahap 2. Untuk tahap 1 di gelombang 2 berarti 30 sampai 31 Oktober. Misalkan teman-teman mau ngambil di tahap 2 di gelombang 1 berarti di hari Senin dan Selasa di tanggal 4-5 November. Sama ya teman-teman, diadakan 2 tahap. Tiap tahap ada 2 gelombang, diadakan 2 gelombang. Gelombang 1 Senin Selasa, gelombang 2 Rabu Kamis. Jadi untuk SD, karena kan SD itu lebih banyak ya teman-teman. Pokoknya banyak ya teman-teman. SD itu lebih banyak sekolahnya daripada SMP dan SMA, karena jadi diadakanlah 4 gelombang. Jadi setiap tahap itu ada 2 gelombang. Nah, 2 gelombang itu nanti teman-teman mau pilih gelombang 1 atau gelombang 2. Gelombang 1 itu biasanya Senin Selasa, gelombang 2 Rabu Kamis. Nah, untuk jamnya ada perbedaan ya teman-teman. Untuk SD itu kurang lebih 120 menit atau 2 jam. Hari pertama di sesi pertama itu 7.30 sampai 9.30.
Sesi kedua itu 10.30 sampai 12.30 dan sesi ketiganya 13.30 sampai 15.30. Jadi untuk SD itu jam setengah 4 itu udah selesai. Nah, hari kedua untuk jamnya itu lebih banyak, yaitu 130 menit. Hari pertama itu 120 menit, hari keduanya itu 130 menit. Untuk sesi pertama itu 7.30 sampai 9.40, hari keduanya 10.40 sampai 12.50, hari ketiganya itu 13.50 sampai 16. Untuk pelaksanaannya kurang lebih hampir sama. Untuk SD itu latihannya lebih lama ya teman-teman, 15 menit. Literasi membacanya itu 75 menit. Survei karakternya 30 menit. Latihannya untuk yang hari kedua itu latihannya 15 menit, numerasinya 75 menit, dan untuk suling jarnya 40 menit. Itu teman-teman untuk pembahasan tanggal-tanggal penting dan jadwal-jadwal penting untuk semua jenjang SMA, SMP, dan SD ya. Semoga itu ya teman-teman. Semoga teman dipahami, dimengerti, disimpan. Silakan teman-teman di screenshot. Nih yang SMA silakan di screenshot, yang SMP silakan di screenshot, disimpan agar tidak kelewat ya teman-teman jadwal-jadwal dan tanggal-tanggal pentingnya untuk SD ini. Dan teman-teman ada satu lagi untuk ntar saya cek dulu. Teman-teman masih ada yang bertanya tanggal penting juga ini ya teman-teman. Saya cari dulu. Nah ini ya teman-teman, untuk pengambilan data atau pendataan AN itu untuk SMA itu sampai tanggal 26 Juli alias sudah ditutup ya teman-teman untuk yang SMA. Untuk yang SMP masih ada waktu kurang lebih 10 hari lagi sampai tanggal 16 Agustus ya teman-teman. Silakan jenjang SMP yang belum menyelesaikan import datanya silahkan diselesaikan sampai 16 Agustus. Untuk yang SD masih panjang ya teman-teman, kurang lebih hampir sebulan lebih sampai tanggal 27 September. Nah teman-teman, kita untuk satuan pendidikan atau sekolah kerjakan di poin 1 saja. Untuk di poin 2-nya itu oleh pihak kabupaten dan provinsi, sampling, DNS, dan seterusnya itu oleh provinsi, dan pusat. Kita fokus di import data saja. Kita menarik data dari Dapodik ke Bioportal ya teman-teman. Untuk SMA sudah ditutup, untuk SMP sampai 16 Agustus, untuk yang SD sampai 27 September. Oke, itu saja dari saya. Semoga dimengerti, semoga dipahami. Yang tidak paham, yang tidak mengerti, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan teman-teman yang ingin bergabung di grup operator sekolah, silakan teman-teman klik link ini. Kita akan saling berbagi informasi, saling sharing tentang info pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini, Harith Fauzi, nyalakan loncengnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.